Si kembar udah launching lagi nih. Jadi kalian pilih yang mana? Daido Hydra Pro atau Daido Osea Pro? Hai Sobat Angler, Sobat Pancing semuanya, selamat datang kembali di channel kita Prima JAF Team dengan saya Siska di sini, dan di depan saya sudah ada si kembar yang tidak identik. Apakah? Pasti sudah tahu. Ya, ini dia reel dari Daido Osea Pro dan Daido Hydra Pro. Oke, jadi di video kali ini kita bakal review singkat spesifikasi dan tampilan yang ada di kedua reel ini. Karena reel ini legend ya, ini reel lama untuk namanya. Karena memang keluaran pertama atau launching yang pertama itu udah beberapa tahun yang lalu dan sempat dia stop produksi karena memang lagi menyiapkan project yang baru ya, ini dia. Jadi namanya sekarang Osea Pro dan Hydra Pro. Kalau yang kemarin kan Daido Hydra Pro Series dan Daido Hydra SW Pro Series dan Daido Osea SW Pro Series. Nah sekarang itu Hydra Pro dan Osea Pro. Dan untuk kedua reel ini spesifikasinya itu sama. Semuanya sama. Cuma beda tampilannya aja dari launching yang pertama ya. Jadi Daido Hydra dia dengan ciri khasnya warna merah hitam dan Daido Osea dia ciri khasnya berwarna hitam gold. Tapi sekarang ada sedikit perbedaan untuk yang Osea. Jadi yang Osea itu ada tambahan warna navy. Nah, jadi langsung kita bahas. Untuk reelnya sendiri itu sekarang tersedia ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000. Ada dua tipe juga, jadi ada tipe HS dan tipe PS. Nah, sekarang kan kalau kita atau gini, Daidonya itu dia mengikuti atau menyiapkan itu juga mengumpulkan saran-saran dari kalian para pecinta reel Daido. Karena kalau dia launching satu produk itu pastikan cuma ada satu rasio antara rasio 5:1 atau 6:1 itu ya. Dan sekarang ini dia ada HSSW sama PSSW. Jadi untuk HS sendiri, high speed, dia rasionya tinggi di 6,2:1 rasio, dan untuk yang PS power speed itu di 5,2:1 rasio. Pasti udah tahu. Jadi ini siap banget buat kalian pecinta pancing laut. Nah, untuk yang tipe HS itu recommended, cocok banget buat kalian yang suka teknik casting ya. Nah, itu teknik casting cocok buat tipe HS. Dan untuk yang PS sendiri itu cocok buat kalian yang suka tipe jigging atau dasaran, bottom fishing di laut. Nah, tuh. Kita bahas reelnya langsung nih. Untuk Daido Osea, seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk Osea sendiri tampilannya, karena yang sebelumnya itu dia ciri khasnya berwarna hitam dan gold, yang sekarang itu dia berwarna navy hitam gold. Jadi perpaduan tiga warna. Tapi ini hitamnya itu dia di bagian rotornya aja sih. Ya, rotornya aja. Karena rotornya sendiri itu dia sudah karbon. Jadi untuk Daido Hydra Pro dan Osea Pro, rotornya itu dia sudah karbon komposit. Kalian bisa lihat nanti detail karbonnya di bagian rotornya. Ada tulisannya juga karbon komposit. Oke, untuk bodinya nih. Bodinya itu dia sudah aluminium body ya. Sudah aluminium body. Kalau yang sebelumnya itu dia kalau nggak salah grafit Kevlar ya, masih grafit Kevlar untuk bodi dan rotornya dari Daido Osea SW Hydra SW Pro Series yang keluaran pertama, dan yang sekarang itu di-upgrade jadi aluminium body. Pastinya lebih bagus lagi dan lebih kuat lagi. Untuk rotornya sendiri tadi karbon.
Dan tentunya dia juga sudah power handle. Sudah power handle one way. Dengan handle-nya kalian juga bisa pindah kiri atau kanan buat yang kidal nggak usah khawatir. Kemudian handle-nya dia juga sudah CNC anodized aluminum handle. Untuk handle-nya dia masih yang belum one piece ya. Belum one piece. Biasanya kan untuk real Dedo yang baru-baru kemarin itu dia sudah one piece. Ini belum one piece. Ini sama kayak Spectre. Nah, untuk knopnya sendiri itu juga sudah yang CNC round knob yang bulat seperti ini dari ukuran 1000 sampai 1000 sampai 5000 itu round knob semua. Jadi udah nggak ada rubber atau EVA lagi. Biasanya kan ukuran 1000, 2000, 3000 itu rubber atau enggak EVA. Baru nanti 4000, 6000 yang round knob, tapi ini enggak. Jadi ini sama kayak Dedo Demos. Untuk ukuran semua ukuran itu round knob ya, CNC round knob bulat seperti ini. Karena lebih, kalau menurut saya pribadi itu lebih enak yang round knob ya, lebih nyaman. Kemudian um, untuk ball bearingnya, di sini tertulis 71 true number stainless steel ball bearing dengan shield. Jadi total ball bearingnya tuh ada 8 dengan satu mungkin buat one way. Jadi ada 71 stainless steel ball bearing true number. Jadi kalau kalian bongkar itu asli. Di bagian dalamnya itu bearingnya ada total 7 plus 1, 8. Kalau kalian bongkar. Karena biasanya untuk ball bearing itu cuma keterangan realnya aja. Setelah dibongkar ternyata isinya nggak sesuai sama keterangannya. Tapi kalau dari Daido, dia sudah menetapkan true number. Jadi itu asli. Kalau kalian bongkar itu ada 71 ball bearing stainless steel dengan shield. Karena sudah SW ya, SW salt water. Jadi rekomen buat spot di air asin. Buat di lautnya tentunya. Kemudian untuk spoolnya nih. Untuk spoolnya dia juga sudah aluminium spool tentunya. CNC aluminium spool. Dan dia juga empty di karbon. Maxington drag system karbon. Jadi untuk drag systemnya dia juga sudah karbon. Ini buat yang penasaran bagian mineshaftnya atau clickernya ya di dalam. Kita buka nanti kita bakal zoom biar kalian juga bisa lihat detail dalamnya. Nah, jadi untuk bagian clickernya itu nih ada bearing, 2 bearing ya. Ada 2 bearing. Jadi masih ciri khasnya Osea dan Hydra yang lama juga. Dia itu dulu juga di clickernya itu ada 2 bearing. Ada 2 bearing. Nih bisa dilihat detailnya, ini juga sudah ada rubber shield-nya juga. Oke, untuk maksimal drag-nya seperti real Daido pada umumnya itu ukuran 1000 bisa sampai 7 kilo, 2000 9 kilo, 3000 11 kilo, 4000 13 kilo, dan 5000 15 kilo. Tapi ingat ya, tetap kalian harus mainin drag-nya biar bisa lebih melebihi kapasitas maksimal drag yang ada di getarannya. Pasti bisa itu. Itu cuma buat formalitas aja. Kalau kalian pinter-pinter tekniknya itu pasti bisa melebihi kapasitas keterangannya. Karena semua mancing itu pasti butuh teknik biar joran dan reel kamu itu bisa lebih powerful. Dan untuk tipe spoolnya sendiri ya, kalau saya lihat nih, dia bukan tipe spool yang dalam. Jadi spoolnya itu nggak terlalu dalam. Standar aja, nggak terlalu dalam dan nggak dangkal juga. Jadi tengah-tengah. Jadi ini contohnya yang saya pegang di ukuran 3000. Untuk line capacity-nya saya bacakan ya. Di 0,26 mm itu bisa mencakup 180 meter. 0,28 mm bisa mencakup 150 meter. Dan 0,31 mm bisa mencakup 120 meter senar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, 360 derajat saltwater resistant. Ini harganya kisaran mulai dari 800 ribuan aja, di bawah 1 juta, masih di bawah 1 juta.
Kalau untuk putarannya ya, putarannya itu dia halus, smooth, hampir sama kayak Spectre. Tapi kalau dibandingkan dengan Spectre itu masih unggul Spectre ya untuk spesifikasinya pastinya. Oh ya, dan untuk bagian on off-nya atau one way-nya itu dia udah nggak ada ya. Jadi sudah langsung one way, jadi lu sudah langsung kunci. Kalau seingat saya yang keluaran pertama itu dia ada beberapa ukuran yang masih ada on off-nya, tapi ada juga ukuran yang nggak ada on off-nya. Setahu saya itu. Kalau sekarang semua dari ukuran 1000 sampai ukuran 5000 itu sudah tidak ada on off-nya lagi. Oke, buat yang penasaran bagaimana bunyi clicker untuk reel dari Daido Osya dan Daido Hydra. Ini untuk Daido Osya. Nyaring ya, tapi nyaringnya tuh dia nyaring yang kalem. Dan untuk Daido Hydra Pro-nya, ini warna merah ya, warna merah dan ada warna grey-nya juga, jadi perpaduan warna grey sama warna merah. Di rotornya juga ada detail karbonnya tadi, karbon composite. Seperti ini, untuk spoolnya dia juga warnanya grey. Nah, dari Daido Osya dan Daido Hydra, si kembar yang tidak identik. Sebenarnya kalau untuk yang sekarang itu semuanya sama sih. Semuanya sama, cuma beda warna aja. Beneran cuma beda warna aja. Kalau yang dulu ya, kalau yang launching yang pertama itu bagian spoolnya itu desainnya beda. Jadi cuttingnya itu beda. Kalau ini sama, semua sama. Sama semua. Cuma beda warna aja. Jadi kalau kalian bingung, lebih bagus OC apa Hydra? Sama aja. Sama aja, karena cuma beda warna aja. Tinggal matchingin sama joran kalian ya. Joran kalian warnanya apa? Lebih masuk dari Daido Osya apa lebih masuk dari Daido Hydra-nya? Oke, sepertinya itu dulu aja review singkat dari saya untuk reel Daido Osya Pro dan Daido Hydra Pro. Cuma bisa ngasih keterangan yang ada di reelnya dan tampilannya karena saya masih belum bisa bongkar kalau pengen lihat isi dalamnya. Semoga di review kedepannya saya bisa belajar bongkar reel, jadi bisa lihat dalamnya juga, detailnya juga. Doain ya, biar bisa belajar, gak cuma terima bongkar tapi tidak terima pasang. Jadi biar bisa lebih detail lagi untuk review-review di selanjutnya. Support terus channel kita, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share videonya. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Dan kalau ada kritik saran, boleh banget komen di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Saya pamit, terima kasih, dan sampai jumpa.